International break sudah dimulai ya. Ini tandanya Juve udah nggak tanding lagi ya. Pada bosan gak sih nungguinnya? Tapi kita bahas ya tentang international break ini. Jadi sebagian pemain Juve ini udah balik ke timnasnya masing-masing ya. Kayak misalnya Yildiz ke Turki, terus ada Cambiaso ke Italia. Tapi masih ada juga sebagian pemain tuh yang bertahan di squad ya. Lalu bagaimana sih perkembangannya? Karena kan kalau yang kita tahu ya, namanya international break, balik ke timnas masing-masing, ada risiko cedera ya saat pulangannya nanti. Terus mau tahu apa aja update-nya? Ya, kita bahas bareng di sini di Vincere News. Kembali lagi dengan Sonya sebagai host. Dan pastinya juga di Vincere News ini aku tidak pernah sendiri karena bersama dengan narasumber. Seperti saat ini ya, sudah ada dua narasumber yang bergabung di layar. Ya, untuk teman-teman Juventini mungkin yang udah sering nonton kita, udah tahu ya siapa narasumbernya. Tapi yang masih baru gabung di sini dan melihat konten kita, boleh lah ya, kita kenalan lagi. Kita mulai deh dari yang pertama, yang full black aja deh. Black banget ini. Disusul ya nanti narasumber berikutnya. Silakan Mas. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari kota Liverpool. Yoi, Iya. Liverpool Liverpool. temennya Ciesa. Oke, halo Mas Adi dari Liverpool ya. Lanjut, selanjutnya Mas. Halo semuanya, gua Jeki. Gua dari ini aja Tanah Abang lah gue. Liverpool, Liverpool itu Tanah Abang ya. Agak Iya. berjarak. Tapi yang pasti sih di sini narasumber dan aku juga host di sini sudah nggak sabar ya untuk membahas topik kita kali ini, Mas. Langsung aja kali ya kita bahas ya tentang Oke, international siap break ini. ready. Juve kan sekarang udah masuk ke masa international break ya. Gimana nih menurut narasumber kita tentang adanya pengaruh international break ini terhadap kondisi Juventus saat ini? Kita mulai dari Mas Jeki dulu kali ya. Silakan Oke, Mas. terima kasih Sonya sekali lagi yang mewarnai suara Juventini ya. Kalau nggak ada Sonya nih kayaknya bosen banget ngeliat suara Juventini, ngeliatnya muka Rocky ya, ngeliat muka. Jadi thank you Sonya sudah mau membantu kita ya. Dan fansnya kelihatannya banyak yang komen-komen, ada 1.000 komen kayaknya fans Sonya semua deh kalau nggak salah. Aduh. Oke, kita langsung ke materi aja bahwa international break ini udah pasti ada dalam kalender sepak bola. Ini udah nggak mungkin enggak. Ini yang harus distrategikan oleh yang namanya pelatih. Tapi kalau kita bicara dari skupnya pemain, pemanggilan internasional atau pemanggilan timnas adalah sebuah kebanggaan dong. Siapa sih yang nggak mau membela negaranya, bener nggak? Even lu ada di ujung jauh di sana, maksudnya kayak Nicolo Gonzalez tuh harus ke Amerika Latin. Ya untungnya kita nggak ada yang ke Afrika atau ke Asia yang jauh gitu. Paling mentok ya Amerika Latin nih ke Argentina. Si Nicolo Gonzalez ke Argentina kan dia berarti ya. Ya, Argentina. Iya ke Argentina ya itu yang paling Hmm. jauh. Selebihnya ya masih skop Eropa. Jadi kalau dari sisi pemain ya mereka sebenarnya senang-senang aja dipanggil sama timnasnya. Apalagi ada pemain-pemain yang bisa jadi itu baru capsnya beberapa kali belum 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 bosen gitu. Maksudnya ya kayak Ambanggula tuh kalau nggak salah ke senior aja, gua ngelihatnya baru kali ini ya kalau nggak salah ya, Bagula caps untuk Belgianya, terus juga kayak Cambiaso kan baru beberapa kali, Locatelli aja bahkan nggak dipanggil, jadi Yildiz juga sudah mulai menjadi andalan dari Turki, jadi international break kalau dari sisi pemain mereka seneng. Artinya ini kebanggaan. Tapi ada resiko memang yang tadi dibilang sama Sonya. Resikonya adalah apa? Resikonya adalah cedera. Karena mereka pemanggilan international break itu bukan untuk friendly match. Masalahnya di situ. Kalau friendly match kan tensi pertandingannya nggak mungkin tinggi lah. Paling tensi pertandingannya ya yang penting nyari keringat, fun football lah. Tapi ini tensi pertandingannya kan kualifikasi Piala Dunia atau kayak Nation League yang memang ada turnamen di sana. Jadi itu yang menyebabkan cedera dan ini efeknya adalah ke pelatih. Berarti itu kita nggak bisa hindari, pelatih nggak bisa hindari nih jadwal international break karena memang itu ada dalam kalender sepak bola. Jadi gimana pelatih menyikapi pemain-pemain yang tiba-tiba datang udah rusak nih, udah cacat barangnya. Nah gimana nih cara menyikapinya? Itulah pelatih harus pinter-pinter punya kedalaman squad. Sampai di titik ini, Mercato kemarin kita ngumpulin banyak pemain sayap, menjadi penting. Ya kalau kemarin kalau gitu ya Sancho harusnya datang juga. Ngelihat Conceição cedera, ngelihat si Nico Gonzalez ada kabar cedera juga. Jadinya wah bener juga nih Weah cedera. Jadinya wah ada benernya juga kedalaman squad sebanyak-banyaknya. Apa jangan-jangan Chelsea lagi nih yang bener nih. Jadi memang jadi benar-benar banyak squad itu bisa menyikapi hal-hal yang cedera. Jadi
Apa hubungannya dan dampaknya? Ya hubungannya buat pemain sebuah kebanggaan, jam terbangnya menjadi lebih tinggi lagi buat seorang yang anak muda kayak Yildiz Mbagula tuh bagus lah dia masuk ke timnas senior, bagus lah buat nambah jam terbang. Tapi kita nggak bisa hindari yang namanya cedera. Dan buat dari sisi pelatih, ya itulah pinter-pinternya lu ngeset tim lu dari awal dan sebenarnya Juve udah set banyak ya pemain sayap, tapi masih aja kena. Jadi kurang lebih kalau dari gua gitu lah Sonya. Oke, itu dari pendapatnya Mas Jeki ya. Ada positif negatifnya. Karena kalau semakin sering ke lapangan, semakin terbiasa, makin jago ya mainnya. Iyo, Namanya membela tanah air ya. iyalah, Kewajiban siapa hukum. kan kemarin kayak Siapa yang bela nggak mau? timnas Indonesia kan, gitu Iya, ya siapa kurang yang lebih nggak kayak mau gitu kan? sih. Tapi itu dia ada resikonya sih cederanya ya. Tapi gimana kalau Mm-mm. menurut Mas Adi? Silakan Mas Adi. Eh, International break. Ya, ini kan ajang tahunan di semua kalender FIFA ya. Maksudnya setiap bulan Mm-mm. September, Oktober sampai at least November itu 3 bulan berturut-turut itu kan akan banyak pemain dari sebuah tim itu akan main di tim nasionalnya masing-masing gitu. Bahkan mereka main hampir 2 pekan di mana kalau di Eropa itu bisa main 3 kali dengan Nation League yang benar-benar menguras tenaga gitu di mana klub tidak bisa menolak untuk melepas pemainnya karena salah satu itu masuk di kalender UEFA. Jadi benar-benar pemain yang perform bagus di klubnya terus tiba-tiba main di Nation League ataupun main di kualifikasi Piala Dunia di zona Amerika gitu kayak mungkin Nico Gonzalez gitu ya, efeknya ya virus FIFA pulangnya cedera gitu. Jadi yang ngerugi klub di mana klub juga butuh pemain untuk mengarungi kompetisi pertandingan yang sangat ketat di pasca international break gitu. Ada Liga terus di Champions League terus juga nanti ada Liga lagi berapa match. Tiba-tiba bulan depannya mereka harus terbang lagi ke tim nasionalnya gitu. Kita tahu lah sebagai pemain mereka perform di klub inginlah memperkuat tim nasional sebagai apa namanya kebanggaan lah dari para pemain di mana ya gue lahir di sebuah negara ya gue pengen memperkuat timnas negara itu gitu. Tapi kan di sini klub juga membayar menggaji pemain di mana ya dia sebagai pemain profesional ya dia harus bisa ini apa namanya bisa eh, maksudnya bisa apa namanya memilih bahwa ya klub ini yang bayar gua gitu. Kita kan nggak bisa memilih apa namanya untuk main di timnas dan bisa untuk main di klub. Tapi kalau bisa dua-duanya is oke. Cuma kan ada permasalahannya adalah ketika pemainnya cedera gitu. FIFA hanya atau UEFA hanya memberi santunan, istilahnya ganti rugi lah untuk biaya cederanya. Tapi kan klub butuh pemain itu full satu musim. Ini kan jadi sebuah ironi bagi seorang pemain yang dimana international break ini hanya sekedar bisnis buat sepak bola gitu, buat FIFA. Apalagi ada ajang di Eropa namanya Nation League. Itu juga lucu sih, ada sebuah kompetisi di kompetisi lagi itu. Jadi benar-benar uji coba tapi ada kompetisi, ada pialanya. Ini benar-benar yang menguras stamina pemain gitu. Seperti Toni Kroos bilang bahwa kita ya seperti udah kayak apa namanya robot gitu, main terus tanpa berhenti gitu. Jadi siapa yang bisa menyetop ini ya mungkin apa namanya UEFA harus berpikir kembali di mana kompetisi juga ketat, Liga Champions format baru, pemain klub juga tidak bisa menahan pemain dengan adanya bahwa kompetisi resmi di bawah UEFA. Jadi ya international break adalah semua kompetisi yang menurut gua kalau cuman friendly kayak kata Bang Jeki is oke sih karena tensinya nggak gede, tapi Nation League itu tensinya gede karena ada piala yang direbutkan terus juga dan nanti kalau peringkatnya di bawah akan degradasi ke peringkat ke bawahnya. Jadi kalau peringkat 4 besar masuk ke semifinal, ranking 3 di grup itu akan degradasi ke zona B. Ini kan tahun depan mereka main lagi Nation League. Jadi benar-benar kompetisi yang aneh gitu loh untuk di Eropa. Makanya pemain-pemain Juventus yang dipanggil ini kan agak riskan. Kita lihat lah banyak tim-tim yang pemainnya akhirnya kehilangan pemainnya karena cedera. Ada Guler di Madrid, terus juga Calafiori, Arsenal belum main tapi cedera di tim. Terus juga Nico Gonzalez kita cedera di Argentina. Jadi kita nggak bisa memaksakan pemain yang kondisinya kita kirim fit pulang cedera gitu. Beruntungnya ada beberapa pemain yang mungkin kayak Koop Miners, Bremer, Danilo itu nggak main di tim nasional. Locatelli jadi mereka bisa fokus di Kontinasa untuk latihan. Jadi ini menurut gua bahwa ada keunggulannya bahwa pemain kita dipanggil tim nasional tapi ada kerugian juga kalau pemain itu cedera gitu. Dan kelebihannya salah satunya kita punya pemain yang tidak main di tim nasional jadi lebih punya banyak waktu untuk berlatih di tim bersama Mota gitu. Ini agak hard ya dari Mas Adi. Kalau international break itu bisnis aja. Kebanyakan tanding. Ya, biar rame Mas Adi. Iya. Pertandingan makin banyak kayak biar seru ya. Agak hard ya, bisnis. Emang ya namanya resiko ya bermain bola ya. Walaupun di Liga Italia juga ya pasti ada aja sih risiko cedera. Baik lagi tadi tuh bahasnya membela tanah air. Ya, Yoi, bela ya tanah air. kapan Jadi lagi pahlawan, gitu. jadi pahlawan negara, Gitu enggak? loh. Kan ada kebanggaan tersendiri. Tapi kalau bisa dibilang kan ada sebagian pemain ya Mas yang masih bertahan di squad.
Kalau menurut narasumber kita nih, dengan adanya pemain yang bertahan ini, apa bisa mencapai kondisi maksimal buat Juventus di next Giornata nanti? Silakan Mas Jeki. Harusnya bisa dong. Ini kan 2 minggu ya. Lu Senin sampai Jumat kalau nggak salah dia latihan, Sabtu Minggu dia ada yang pacaran di keluarga masing-masing ya. Pokoknya weekend lah. Jadi Senin sampai Jumat dia latihan. Harusnya bisa maksimal. Apalagi yang ada yang ditinggalkan itu pemain-pemain yang bukan sembarangan, kayak Koop Meiners, kayak Locatelli, kayak Vlahovic, kayak siapa lagi? Ya ada Thuram masih cedera lah. Siapa lagi nih? Ada si Danilo, Bremer, Danilo, Bremer. Jadi pemain-pemain yang memang inti gitu loh. Ada Gatti Perin, juga enggak. Gatti enggak loh, Gatti ikut timnas. Jadi ada pemain-pemain yang memang tinggal bersama tim, bersama squad di Kontinasa. Jadi memang maksimal dan harusnya nanti melawan Empoli pemain-pemain ini bisa segar melawan Empoli karena dia sudah cukup latihannya. Jadi gue rasa harusnya hasilnya maksimal sih dan gue senang aja ada beberapa pemain penting tetap stay gitu loh. Ya entah itu pertimbangannya dia kenapa bisa alasan apa segala macam gue nggak ngerti deh. Tapi itu sinyal yang sangat bagus sekali dan gue berharap sekali nanti Koop Meiners, Douglas Luiz itu bisa main lah pas lawan Empoli karena melihat Fagioli udah pasti capek lah. Locatelli udah seger juga. Jadi pemain ini jadi lebih segar lah Sonya. Jadi lebih segar, lebih bugar dan siap fight untuk next Giornata. Jadi gue rasa bisa maksimal dan kayaknya next Giornata kita bisa 3 poin harusnya ya. Iya. Tapi kalau menurut Mas Jeki berarti kita masih punya itu ya, masih punya pegangan pemain-pemain yang oke Iya, kalau pemain untungnya yang masih di squad itu pemain yang penting gitu kayak Koop Mm, Meiners, Vlahovic, si Locatelli, Kopenhagen. Bremer. Jadi pemain-pemain yang penting, pemain-pemain yang jago yang masih stay di Juve. Jadi itu gue sangat seneng lah. Maksudnya mereka bugar lah, mereka seger lah. Nggak seperti teman-temannya yang lain yang mungkin jet lag dulu perpindahan negara segala macam di sana tanding udah hectic lah. Udah sibuk lah. Iya kan. Lagi masih pada libur ya. Iya, Liburnya sambil betul. mengistirahatkan semua kondisi ya. Mas Iya, Adi juga betul. setuju nggak sih sama Mas Jeki? Ya, kalau dibilang tadi Bang Jeki bahwa banyak pemain utama kita yang tidak ikut tim nasional, jadi emang mereka fokusnya mungkin latihan di Kontinasa bersama Mota. Terus juga ada juga yang liburan kayak kita Bremer tiba-tiba ada weekend ya, dia nge-share di fotonya di Instastory di Instagramnya. Jadi benar-benar ya pemain-pemain ini happy sih walaupun mereka nggak main di tim nasional, walaupun mereka harusnya tertinggal di Turin, tapi mereka bisa tetap latihan bersama tim yang dimana menyiapkan kondisi mereka dan fokus mereka untuk next game di lawan Empoli gitu di Giornata 4 karena kan pertandingannya akan semakin ketat juga dari Giornata 4 mereka akan lagi main lagi Liga Champions, terus lagi mereka main home lagi lawan Napoli sampai ketemu international break lagi berikutnya. Jadi emang benar-benar mereka harus fokus di bulan September ini gitu. Apalagi kalau mereka punya waktu istirahat 2 minggu, cukup lah untuk kematangan taktikal untuk next game gitu. Karena jadi ada keuntungan juga bahwa pemain penting ini kita kemungkinan nggak cedera. Di mana ya kayak kita Bremer, kita belum punya backupnya sepadan. Terus juga Masih. mungkin Locatelli mungkin bisa jadi perform karena Thuram masih cedera. Douglas Luiz mungkin masih akan dicoba starter apa enggak. Koop Meiners mungkin jadi pemahaman taktikal sama pelatih. Jadi kita beruntung lah ada pemain-pemain yang levelnya pemain kunci yang tidak dipanggil ke tim nasional gitu di international break ini. Iya, 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 iya. Untung aja ya kita kemarin udah koleksi pemain-pemain bagus lah gimana. Jadi kayak, Yoi. kayak misteri ya ini apa jangan-jangan ini strategi juga ya. Punya banyak pemain bagus kemarin. Iya, mungkin diomongin kali komen. Udah lu jangan kemana-mana sini aja lah. Sama Iya, otak. iya sih, transfer pemain baru. Tapi kan itu menurut narasumber kita ya. Kalau menurut teman-teman Juventus ini gimana ngelihat international break ini? Jadi pengaruh nggak sih untuk kondisi Juve saat ini, apalagi untuk menghadapi next Giornata atau ya oke-oke aja? Karena jangan-jangan ada pemain andalan kalian ya yang masih bertahan di squad. Siapa pemainnya boleh juga sih di komen apa aja itu. Aku tunggu komen ya. Sambil kita bahas lagi untuk topik berikutnya sih Mas. Kalau kita ngelihat kan nih pertandingan bisa dibilang September ini Juve tuh jadwalnya padat ya. Wis. Iya nggak sih? Yoi. Iya, Ada kalau isu dihitung dari lawan Roma, betul, lumayan. Ada 5 pertandingan. Iya, betul. 5 pertandingan ya, Iya. termasuk agak ngebut ya motor kalau bisa dilihat ya. Padahal prediksinya aduh orang-orang baru ternyata begitu tanding waduh Iya, dia betul. tahu yang dia pilih guys. Yoi. Kita tahu siapa yang dia pilih. Tapi kalau kita lihat nih di jadwal Juventus di bulan September ini kan ada laga UCL, ada 2 pertandingan lagi ya yang Hmm. harus lebih konsentrasi tuh, akan melawan PSV ya dari Belanda itu ya di UCL, terusnya juga akan menghadapkan dengan Napoli, terus masih banyak juga sih laga-laga lainnya. Dan yang Hmm. pastinya sih kita jangan sampai kehilangan poin kan. Nah, gimana kalau
Mas nih ngelihat peluangnya Juventus di bulan September ini, bisa nggak sih kalau misalnya ini bisa jadi September ceria nggak sih buat Juve? Wede, September ceria. September ceria kan ada lagunya ya. Waduh, lagu jadul tuh. Itu dulu deh jangan September ceria. Pasti pada relate ini teman-teman Juventus ini. Yoi, pada tahu lah Juventus ini kan betul tua semua. Oke, lu mau tanya siapa soalnya? Mau gue dulu atau ke Adi? Iya, dari Mas Adi dulu deh. Oke. Apa pertanyaan sih tadi? Ya pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu gimana peluangnya Juve nih di bulan Oh, oke. September ini, Mas Adi? Mm-mm. Bicara peluang, kita kan akan mainin 4 game dalam 2 minggu ya, after international break. Karena kan lawan Roma udah di awal bulan, jadi udah hasilnya hasil seri. Jadi kita ada 4 game lagi di bulan September, yang dimana harus dimainkan dalam tempo 14 hari gitu. Dimana kita akan home 2 kali, away 2 kali gitu. Ekspektasi kan kalau lihat dari lawan-lawannya gampang-gampang susah ya, karena yang gampangnya di awal, terus tough game di 2 game pertengahan, di home habis itu ya game mudah lagi di game yang keempat gitu. Tapi kan ini tricky. Kenapa? Karena Mota seperti kita tahu ada pertandingan yang belum pernah dia lakoni sebagai pelatih. Ya, itu Liga Champions. Karena kan Liga Champions pride-nya berbeda dengan Serie A. Kalau main di Serie A main di tengah pekan, ya anggap aja sama aja kayak main di weekend. Tapi kan ini Liga Champions. Di mana klubnya juga masih sedikit mungkin bagi Mota tuh, wah ini klub gua gak terlalu paham nih sama klub ini gitu. Apalagi dia harus ketemu PSV klub Belanda gitu kan, yang dimana eh dia belum pernah ngelawan tim ini. Apalagi kan dia sebagai pelatih ini kompetisi pertama ya main di Eropa. Sebelum-sebelumnya nggak pernah main di Eropa, apalagi yang main seminggu 3 kali gitu. Jadi ini ujian buat Mota di saat kita ada kehilangan beberapa pemain. Ini kan jadi tricky di sini. Apalagi kita akan melihat komposisi skuad ini kan ketika akan main di UCL ini, kita lihat hasil dulu lawan Empoli gitu. Dimana kalau kita bisa dapat 3 poin, otomatis punya mentalitas buat ke apa first game di UCL ini. Tapi kalau lawan Empoli sedikit struggle atau bisa bermasalah, otomatis pengaruh ke partai lawan PSV ini, di mana ini akan pertandingan UCL perdana buat Mota dan Juventus gitu. Next game-nya kita akan ketemu mantan pelatih Juventus yang akan kembali ke Turin ya bersama timnya Napoli. Antonio Conte akan kembali melakoni partai debut lawan Juventus sebagai pelatih Napoli. Ini kan tough game juga, di mana Napoli tidak bermain di kompetisi Eropa. Artinya dia punya waktu rehat 7 hari pasca pertandingan di Giornata keempat. Ini kan benar-benar yang akan disiapkan Napoli untuk menghadapi Juventus. Di satu sisi, Napoli adalah tim yang calon kandidat 4 besar bersama AS Roma, Juventus, Milan, Atalanta untuk merebutkan slot UCL musim depan. Artinya kalau lawan Roma aja kita struggle pasca kita libur 7 hari, lawan Napoli bisa struggle karena kita pasca pertandingan lawan PSV di Liga Champions. Ini yang akan jadi pertandingan besar di September ini gitu. Kalau sampai struggle juga lawan Napoli di kandang lagi, ya untuk 4 besar agak sulit. Kenapa? Rival kita nggak bisa kalahin kok gitu. Jadi ini pertandingan yang berat buat Mota, di mana dia harus merotasi skuadnya, di mana pemain kita banyak cedera akibat virus FIFA gitu. Habis lawan Napoli mungkin at least kita mudah lah lawan Genoa ya. Menurut gua ya kita dapat 3 poin. Artinya di sini adalah bagaimana Mota merotasi pemainnya tapi tanpa mengurangi kualitas Juventus yang kayak di 3 game sebelumnya. Jadi benar-benar fisik tentu akan terkuras habis. Fokus pemain juga akan kepecah. Di sinilah Mota sebagai pelatih ya untuk dituntut sebagai untuk bisa mencarikan solusi buat Juventus gimana selama di bulan September ini di 4 game dalam waktu tempo 14 hari itu soalnya. Oke, dari Mas Adi ini ada tantangannya tersendiri buat Mota juga, ada pertandingan yang belum pernah dipegang dia, terus gimana kondisi dari kita kemarin lawan Roma. Dan Mas Adi perkiraannya tuh 3 poin ya paling nggak ya kita dapetin ya. At least 6 poin sih kalau sama liganya dapat at least 6 poin liga, tapi untuk UCL-nya menang. Artinya lawan Napolinya bisa seri atau kalah tuh kalau emang kita ada keganjal struggle di pertandingan lawan Napoli. Oke, kalau prediksi Mas Adi gitu ya, Napoli bisa serius, ya awalnya kita menang, ya, tapi ya lihat nanti sih gimana. Nah, kalau dari Mas Adi ya, untuk pertandingan yang tersisa, Mas Jeki. Wah, tega banget, masa dilupain. Mas Adi. Oke, Mas Jeki. Kan ini ada 4 pertandingan lagi ya, gimana nih peluangnya Juventus untuk menghadapi ini? Dan dari 4 pertandingan ini, menurut Mas, mana sih yang paling sulitnya? Tadi kan Mas Adi bilang tuh, yang Liga Champions juga mesti di-note. Oke, ya kalau sulit tentu Liga Champions sulit ya. Tapi sebelum ngomongin sulit, gue selalu seneng bahas kalau yang namanya setiap pergerakan, setiap kejadian dalam olahraga itu ada yang namanya momentum. Momentum itu kan istilahnya kalau dalam pesawat terbang tuh dorongan pertama untuk lo bisa terbang.
Dorongan pertamanya nanti adalah lawan Empoli. Kenapa lawan Empoli itu penting? Karena dia akan menyiapkan untuk ke UCL. Nanti dia akan terbawa lagi ke Napoli. Nah, jadi kalau misalkan lawan Empolinya udah kita berantakan nih, itu pasti di UCL-nya udah riweh bawaannya. Nanti ketemu Napoli makin riweh lagi. Jadi lawan Empoli kunci dari untuk bagaimana kita mengunci bulan September ini. Prediksi-prediksinya ada pemain-pemain yang sudah bisa hadir lawan Empoli, seperti WA udah bisa hadir, Thuram bisa hadir, Milik nanti pertandingan PSV udah bisa hadir, Conceição mungkin baru lawan Napoli atau Genoa. Terus Nico Hmm. Gonzalez kabarnya juga cederanya nggak terlalu serius, bahwa nanti di Empoli juga bisa. Jadi sekarang pemain-pemain yang datang dari international break istirahat aja lawan Empoli, kayak Yildiz, Cambiaso, terus siapa, Nico Gonzalez istirahat aja. Mereka siapin aja untuk PSV. Tapi mainin nanti lawan Empoli adalah pemain-pemain yang sudah bisa kembali dari cedera, plus sama pemain-pemain yang masih tinggal di Kontinasa. Jadi gue pikir bulan September ini semua tergantung nanti kita memulai dengan Empoli. Kalau kita memulai dengan Empolinya bagus, menang, persiapannya matang, tadi yang gue bilang pemain-pemain yang habis dari international break kita nggak perlu mainin dulu, nanti lawan di Liga Champion aja. Gua rasa bulan September ini akan smooth, akan halus, dan lawan Napoli gua rasa akan lebih membara lagi. Kenapa? Karena kita main di kandang. Itu dorongannya. Karena kita main di kandang, jadi gue masih optimis lah bahwa kita bisa rapi semua menang selama kita menjaga momentum di awal, yaitu melawan Empoli. Karena nih Empoli ini menjadi ribet karena ada international break-nya. Menjadi ribet nih. Ah, Gitu loh. Kalau yes. nggak ada international break-nya sih, ya kita udah Sama sih. rutinitas gitu loh, udah reguler aja. Ini kan belum ada karena ada international break, ada pemain-pemain yang ya nggak tahu lah nanti terakhir pertandingan apakah masih kuat cedera, ya nggak tahu lah, macam-macam kan kondisi fisiknya kan. Nah jadi itu Mhm. yang gue bilang, selalu bahwa dalam olahraga itu ada yang namanya momentum. Sekali momentumnya bagus, dia biasanya grafiknya naik terus tuh. Begitu tuh momentum tuh. Jadi gue pikir momentumnya ada di Empoli, mainin yang cedera. Mainin yang cedera lagi. Mainin yang sembuh dari cedera. Plus mainin Mhm. yang masih stay di Kontinasa. Nanti pasti akan kebawa ke PSV-nya, kebawa ke Napolinya, dan kebawa ke Genoa-nya. Gila. Karena gue pikir Mhm. Napoli juga dalam dalam situasi lagi meraba-raba. Kan dia juga pelatih baru kan. Kan kemarin aja dia menang itu kan dalam posisi ketinggalan skor dulu, bener nggak nih? Iya. Iya, jadi sama lagi Iya. meraba-raba juga gitu. Gitulah soalnya. Oke, tapi kalau dari prediksi poin maksimal berapa Mas yang bisa didapatin? Ya maksimal gua sangat berharap ya ini ini challenge lah buat Mota lah. Ya 12 poin. Jadi rapi semua ya. Tiga di Liga Italia dapat 9 poin, 3 poin di Oh, PSV dapat. Itu oke. kenapa nggak muluk-muluk? Karena secara di atas kertas Empoli sama Genoa kan di atas Juve, bener nggak? PSV sama Ya. Genoa, PSV sama Napoli ini adalah ngetes pinternya Mota. Gue cuma pengen tahu aja, Mota seberapa pinter gitu mensiasati melawan PSV dan Napoli. Ya kalau memang dia pinter, ya berarti kita ketemu pelatih hidden gem, ketemu Iya. pelatih yang apa nggak disangka-sangka emang hebat gitu. Tapi kalau misalkan ternyata prediksinya seperti apa yang dikatakan, lawan Napoli kita kesusahan segala macam, ya normal aja sih. Nggak Mhm. jelek, normal aja. Ya. Menurut aku kita lihat kejutan berikutnya ya. Juve kan penuh kejutan akhir-akhir ini ya. Yoi. Ya kan, semuanya ada kejutan lagi. Oke. Dan sambil menunggu nih international break kan, nggak ada pertandingan, mending kita komen di sini ya. Gimana kalau menurut teman-teman Yoi. kita ini pembahasan tadi? Nanti 4 pertandingan lagi, apa yang harus menjadi catatan untuk Juventus? Siapa sih menurut kalian nih lawan yang harus benar-benar diperhatikan? Kayak di sini nih, harus benar-benar bagus nih tandingnya. Dan berapa prediksi poin yang akan didapatkan untuk Juventus? Dan untuk lebih bahasnya lebih dalam lagi ya, untuk tahu lagi apa aja sih hal yang terbarunya, bahkan kita bisa kabarinnya tuh benar-benar cepet banget nih, apa aja perkembangan terbarunya. Gabung di Fitur membership. membership. Iya dong, kabar di membership. Karena narasumber kita ini ada di sana juga untuk berbagi informasinya. Dan teman-teman Juventus ini yang bergabung juga bisa saling sharing ya, apa aja kabar terbaru seputar Juventus pastinya. Oke, terima kasih Yoi. nih untuk teman-teman Juventus ini udah menyaksikan kita. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like-nya juga, dan kita tunggu komentar kalian. Karena aku host dan narasumber pasti selalu membaca komentar kalian di sini. Dan terima kasih juga nih untuk narasumber kita kali ini, Mas Jeki dan juga Mas Oke, Adi ya. Mohon thank you maaf kalau Sonya. Oke. salah-salah. Makin pro nih jadi host, pro Bak. Oh, aduh promo nggak? Promax. Merek. Masuk nggak tuh Promax. promo? Oke. Ikuti terus pokoknya Vincereños ya. Kita tutup dengan semangat 2 minggu break lah. Semangat 2 minggu break. Ya. Vino Alovine ya Mas? Vino Vino Alovine. Alamine.
Forza Juve. Forza Juve. Mantap.